Skakmat pemimpin munafik, Anies minta rakyat jangan pilih capres ingkar janji, program rumah DP 0 auto diungkit. Pakar tukang ngibul selama ini justru entenis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Kompetisi gagasan, kompetisi rencana, kompetisi rekam jejak. Pegiat media sosial Cusnul Khotimah menyoroti pernyataan calon presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang meminta masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang sering ingkar janji. Menurut dia, pemimpin yang selama ini sering ingkar janji justru Anies Baswedan itu sendiri. Hal itu disampaikan Cusnul Khotimah dalam akun Twitter pribadinya pada Senin 8 Mei 2023. Cusnul Khotimah menyinggung soal rumah DP 0 rupiah. OKOC, janji tidak menggusur tapi menggusur juga, dan kohar-kohar telak reklamasi tapi ngibul juga. Sebelumnya, calon presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan meminta masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang sering ingkar janji. Menurutnya, calon presiden seperti ini jelas membuat masyarakat sengsara jika keluar sebagai pemenang pemilu. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, untuk memilih calon presiden masyarakat harus jeli. Jangan sampai mereka hanya terpikat pada janji-janji manis capres tanpa melihat rekam jejak yang bersangkutan. Lebih lanjut, Anies Baswedan mengatakan rekam jejak seorang capres adalah gambaran kepemimpinannya di masa depan. Jadi, jika seorang capres bermasalah di masa lalunya, maka masa depan bangsa juga tidak akan baik jika berada di tangannya. Justru Anieslah yang bermasalah di masa lalunya dan selalu ingkar janji kampanye pada masyarakat DKI. Salah satu janjinya semasa kampanye dulu yang belum dituntaskannya adalah program rumah dengan DP 0%. Saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 yang silam, Anies Baswedan menjanjikan akan membangun rumah dengan uang muka 0% bagi warga DKI Jakarta. Program rumah dengan uang muka 0% itu adalah motonya maju kotanya bahagia warganya untuk mensejahterakan warga DKI Jakarta jika memilihnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan ingin mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat DKI Jakarta dengan menjanjikan rumah bagi warga Jakarta yang belum memiliki rumah sendiri. Program tersebut juga masuk dalam paket program OKOC yang digagas oleh Anies Baswedan dan wakilnya saat itu, yang kini sudah jadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Anies Baswedan berjanji bahwa program rumah dengan uang muka 0% tersebut nantinya akan menjadi proyek kerjasama antara pemerintah Provinsi DKI dengan Bank DKI. Saat itu Anies Baswedan memaparkan program tersebut dengan runut mulai dari skema perbankan sampai akad kredit dengan pola pembayaran tanpa uang muka. Syaratnya mudah bagi warga Jakarta yang ingin punya rumah sendiri di Jakarta, yaitu harus konsisten menabung selama 6 bulan dengan jumlah nominal saldo yang konsisten. Maka jika warga DKI Jakarta berminat ingin punya rumah sendiri di Jakarta, persyaratannya wajib menabung sejumlah uang dalam kurun waktu 6 bulan di Bank DKI. Lalu setelah itu akan diberi akses untuk melakukan cicilan rumah. Tabungan tersebut nantinya akan diklaim sebagai pengganti uang muka. Oleh karenanya, nominal tabungan harus mencapai minimal 10% dari harga rumah yang diinginkan. 5 tahun telah lewat, tapi janji itu tidak pernah terlaksana. Saya jadi berpikir, membandingkan kinerja Anies Baswedan dengan Presiden Jokowi, baik saat masih sebagai Gubernur DKI maupun saat jadi Presiden. Makanya tak heran jika kemudian Anies selalu memblow up capaian semuanya secara habis-habisan, seolah untuk menutupi janji-janji yang tak terrealisasi atau proyek yang gagal dan dihentikan oleh DPRD DKI. Jika kita perhatikan, ia akan bangga dengan pencapaian yang terlihat secara kasat mata, kemudian menuangkan dalam bentuk hingar-bingar dalam sebuah gebyar panggung yang besar, dibumbui rangkaian kata kalimat yang membuai jiwa dan raga warga Jakarta, berharap meluapkan janji yang sudah terucap tapi belum tuntas terlaksana. Lalu mengiringnya kebangunan megah yang ada, kendati itu juga program lanjutan para pemimpin sebelumnya. Bagaimana kalau menurut Anda?
Yang dilakukan Pak Jokowi ini kasak-kusuk untuk mengatur kembali keadaan politik supaya dia masih punya grip. Untuk apa gripnya itu? Ya untuk meloloskan dinastinya, untuk memberi jalan baru pada oligarki masuk pada kekuasaan baru. Demokrat serang Jokowi, Anas bocorkan sejarah SBY, Demokrat kicau. Ditulis oleh Nina Nur dari siword.com. Bapak Presiden Jokowi itu selain pejabat publik, beliau juga pejabat politik. Sebagai presiden, beliau memiliki kepentingan agar untuk 2024 siapapun nanti yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan nasional ini benar-benar memahami. Ada sebuah peribahasa yang sepertinya cocok untuk menggambarkan karakter para lawan politik Presiden Jokowi, yakni tong kosong nyering bunyinya. Setiap kali mereka ini melihat adanya peluang atau celah yang menurut mereka bisa dipakai untuk menyerang Presiden Jokowi ya, mereka pun langsung gaspol menyerang dan menyerepet hiruk-pikuk rame banget. Gak pakai mikir. Seakan jadi pertanda bahwa mereka ini sedang panik luar biasa. Gitu kan biasanya ya. Orang kalau lagi panik ya ribut aja, gak pakai mikir lagi. Pada awal April lalu, Presiden Jokowi dan para ketua umum partai politik bertemu di kantor DPP PAN tanpa mengundang Nasdem. Pasca pertemuan itu, mencuat wacana koalisi besar atau koalisi raksasa. Koalisi besar ini tentunya menakutkan ya buat koalisi perubahan yang berisi Demokrat, PKS, dan Nasdem karena banyaknya dan luasnya mesin politik yang bakal jadi saingan mereka. Waktu itu kan Ganjar Pranowo belum dideklarasikan sebagai capres ya. Apalagi kalau nanti koalisi raksasa ini sudah punya pasangan capres atau cawapres. Sementara di koalisinya sendiri, Demokrat belum berhasil mengusung AHY untuk jadi pendamping Anies. Hasilnya ya panik sendiri. Oleh sebab itu, Demokrat pun mulai menyerang Presiden Jokowi dengan isu netralitas. Bahkan waktu itu Demokrat sempat menyebarkan isu bahwa PDIP nggak diajak dalam koalisi besar bentukan Presiden Jokowi gara-gara Ibu Megawati waktu itu nggak hadir. Namun yang paling banyak diserukan oleh Demokrat adalah soal netralitas, yang katanya Presiden Jokowi ini harus meneladani SBY yang ketika jadi presiden tidak mencampuri urusan koalisi. SBY netral. Bukannya dulu pada Pilpres 2014 SBY mendukung salah satu paslon Prabowo Hatta. Banyak kok rekam jejaknya, tinggal di Google saja ya. Nah, kembali ke masa kini, beberapa hari lalu Presiden Jokowi kembali bikin Demokrat bergetar. Presiden Jokowi mengumpulkan para ketua umum partai untuk bertemu di Istana Merdeka. Tentunya tanpa mengundang Nasdem ya. Apakah ada aturan yang dilanggar oleh Presiden Jokowi? Kan enggak ya. Presiden punya hak untuk bertemu dengan siapa saja di istana. Publik juga melihatnya biasa saja, seperti layaknya sebuah silaturahmi. Emangnya Presiden Jokowi nggak boleh silaturahmi? Yang ribut dan merepetkan hanya para lawan politik Presiden Jokowi, terutama Demokrat. Tuduhan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik dalam Pilpres 2024 secara masif menerpa Presiden Jokowi. Dari media mainstream sampai ke berbagai postingan di media sosial oleh para politisi Demokrat, sampai Andi Arief pun diturunkan ya. Rocky Gerung juga ikutan menyerang. Widih, keroyokan ini ya. Selain para politisi Demokrat, para buzzer juga ikut menyerang Presiden Jokowi, menuduh cawe-cawe, menuduh Presiden Jokowi gelisah menjelang habis masa jabatannya dan sebagainya. Pokoknya segala lini dikerahkan untuk menyerang Presiden Jokowi. Ngaruh gitu? Sebenarnya serang-serangan Demokrat ini jadi hambar sendiri ya. Begitu para netizen membongkar rekam jejak SBY, banyak sekali pemberitaan di media yang tersedia. Selain yang tadi sudah saya tunjukkan tentang dukungan Demokrat terhadap pasangan Prabowo Hatta, ada pula momen pertemuan SBY dengan Prabowo Hatta dan para elit partai koalisi di Cikeas. Ada pula kritik yang dilontarkan terhadap SBY oleh seorang pakar dari UI terkait penggunaan Istana Negara pada hari kerja untuk berbicara soal partai. Menurut pakar ini, SBY telah melanggar etika politik. Itu dulu kemana para politisi Demokrat yang sekarang menuduh Presiden Jokowi cawe-cawe? Apa mereka ini pura-pura dungu dan lupa dengan kelakuan bosnya sendiri? Lagian yang ribut kan hanya para politisi dan para buzzernya. Rakyat sih nggak mempermasalahkan, karena rakyat tahu betapa kerasnya seorang Presiden Jokowi ini bekerja buat rakyat. Membangun jalan dan jembatan sehingga kegiatan mudik rakyat makin kesini makin mudah ya. Makin minim kemacetan, minim kecelakaan, minim korban jiwa.
mudik makin asik dong ya. Yang diingat sama rakyat kan itu, sarana transportasi seperti jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan yang makin banyak dan baik. Hasil kerja keras Presiden Jokowi. Saya yakin rakyat makin gak peduli dengan apa yang dituduhkan oleh Partai Demokrat. Sesudah kehebohan, Presiden Jokowi meninjau jalanan rusak di Lampung dengan menggunakan mobil sedan kepresidenan. Bagaimana serunya Presiden dan beberapa menterinya mencoba melintasi jalanan rusak itu macam off-road, tapi pakai sedan dan minibus. Itu lebih menarik buat publik ya, lebih seru gitu. Banyak sekali beredar videonya di media sosial. Presiden Jokowi pun mendulang banyak pujian. Kembali ke Demokrat. Nah, ketika serangan Demokrat terhadap Presiden Jokowi sedang dilancarkan dengan masif, tiba-tiba Anas Urbaningrum, mantan politisi Demokrat yang baru saja bebas dari penjara, ikut menyelipkan komentar. Diposting di akun media sosialnya, menurut Anas ketika SBY masih jadi presiden, pertemuan dengan pimpinan partai koalisi di era SBY sering dilakukan di Cikeas, namun juga pernah beberapa kali digelar di istana. Entah maksud komentar Anas ini memang ada niatan membantu Presiden Jokowi ataupun tidak. Namun komentar ini sangat menohok buat Demokrat ya. Membongkar jeroan SBY lebih dalam dari berita-berita yang ada di media. Bisa jadi Anas sedang menggertak Demokrat untuk kepentingannya sendiri. Kita nggak tahu itu ya, yang pasti saya kira Anas ini sedang pamer kekuatan sama Demokrat. Memberikan contoh sedikit saja bahwa sedikit saja Anas ngomong soal SBY, efeknya itu bisa banyak. Yang diceritakan Anas itu kan secara otomatis mematahkan semua serangan tuduhan para politisi Demokrat terhadap Presiden Jokowi. Jadi hambar dan gak berarti, sebuah pelajaran tersendiri buat Demokrat. Sebenarnya tanpa komentar Anas, saya kira Presiden Jokowi gak akan terpengaruh oleh serangan-serangan Demokrat. Sementara yang terpengaruh oleh komentar Anas hanya Demokrat sendiri. Hahaha. Presiden Jokowi justru sedang mendapatkan penilaian terbaik dari rakyat. Dalam berbagai survei kepuasan terhadap kinerjanya, Presiden Jokowi mendapatkan angka tertinggi. Seperti dari Poltreking, angkanya mencapai 74,7%. Dari indikator kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 78,5%. Sedangkan dari LSI mencapai angka 82%. Rakyat pasti lebih memandang Presiden Jokowi ketimbang mendengarkan ributnya Partai Demokrat. Kura-kura emang juara. Bagaimana menurut Anda?